sekarang mah orang sama mobil listrik udah nggak asing-asing amat lah ya. Tapi sekarang orang udah mulai familiar sama mobil plug-in hybrid. Bisa dicolok listrik, bisa diisi bensin. Dan itu ngasih kita sweet spot atau titik terbaik dari dua dunia. Kalau misalnya pengen jalan jauh, bisa isi bensin kayak biasa. Tapi biar trip dalam kota lebih enak, tinggal colok listrik. Termasuk mobil ini. Ini adalah Mazda CX-80 dan dia sama seperti plug-in hybrid yang lain. Bisa isi listrik, bisa isi bensin. Dalam kota pakai listrik, luar kota pakai bensin. Tapi yang satu ini punya nilai plus. Dia mewah. Ya, ini ketiga kalinya kita cobain si Mazda CX-80. Pertama, first impression. Kedua, nyetir ke daerah Jawa Barat, Sukabumi, Bandung gitu-gitu. Dan ketiga, akhirnya kita bisa cobain mobil ini dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi. Kita cobain ngecas, segala macam. Jadi ketahuan biaya ngecasnya berapa, terus gimana aslinya mobil ini. Pertama-tama, tampilan dulu. Mobil ini ganteng, terlihat mewah, dan presensinya di jalanan itu bener-bener kerasa major. Nggak mungkin kita nggak ngelihat mobil ini di jalanan. Dan dia punya beberapa detail yang menarik dan kita suka. Pertama adalah insignia atau lencana di grill depan bagian kiri, itu keren. Kedua, mobil ini bagian semprotan wipernya itu nggak ada di kap mesin, tapi disatuin sama assembly atau batang wipernya. Lagi-lagi itu efeknya adalah satu, penggunaan air wiper jadi lebih hemat. Dua, ngebersihinnya juga lebih efektif. Nah, ketiga, di grillnya juga ada active shutter. Jadi grillnya tuh bisa nutup kalau misalnya ya mesin masih mati gitu ya buat kebutuhan aerodinamika. Tapi dia juga bisa ngebuka grillnya kalau misalnya kita nyalain AC atau mesin 2500 cc-nya butuh pendinginan. Selebihnya dari depan ke belakang, ini mobil cakep. Dan Mazda CX-80 ini punya dua pilihan trim, Elite sama Kuro. Yang kita cobain sekarang, ini yang Kuro. Kelihatan dari beberapa detailing yang dikasih warna hitam. Misalnya di grill sama di bagian peleknya, dia warna hitam. Dan nggak cuma di bagian luar, bagian dalamnya juga beda. Kalau interior yang Elite itu kombinasi warna putih sama hitam. Kalau misalnya yang Kuro kayak gini, kombinasi hitam sama coklat. Dan ada keunikan di masing-masing trim. Jadi kalau trim yang Elite, di jahitan dashboardnya itu ada jahitan ala Jepang yang dikasih nama Kakenui. Tapi di bagian interior Kuro ini, gue paling suka setirnya. Karena dia kombinasi dua warna. Hitam di bagian luar, coklat di bagian dalam. Kalau misal di merek-merek Eropa, mungkin kita baru harus ke levelnya Porsche, Maserati, atau Ferrari buat bisa nemuin setir yang warnanya kombinasi seperti ini. Bahkan kalau misalnya di merek Jerman, katakanlah BMW, Mercedes-Benz gitu, kita harus pesan opsi individual baru bisa dapat warna setir kayak gini. Jadi ini sebuah sentuhan yang bagus yang gue nggak expect dari Mazda. Ya sebenarnya gue expect sih, karena interior ini bahan-bahannya bagus. Kulit, beludru, soft pad. Ya ada bagian plastik tapi di bawah doang. Tapi selebihnya ini adalah interior yang sangat sesuai dengan kasta dan harga mobil ini. Mewah, bagus, nyaman. Dan yang gue sangat bersyukur di mobil ini adalah mobil ini masih banyak tombol fisik. Ambil contoh, buat gede kecilin volume masih ada. Dan yang paling penting, buat AC-AC-an, pengatur temperatur, itu semua masih tombol fisik. Mau angetin, atau mau dinginin, atau mungkin mau nyalain beberapa feature kenyamanan kayak jok penghangat, jok pendingin, itu semua masih pakai tombol. Jadi mudah, praktis, dan nyaman. Dan aman, tombol itu selalu lebih aman. Dan ini kedua jok depan, selain bisa didinginin sama diangetin,
paling nggak buat supir ya, dia ada penghangat setir. Kita bisa nyalain pakai tombol di sini. Cuma ada cumanya. Kalau misalnya di mobil lain itu penghangat setir seluruh lingkar setir diangetin. Kalau di Mazda entah kenapa, kalau misalnya kita nyalain penghangat setirnya, yang anget cuma di setir arah jam 9 sama jam 3. Nih sampai gue pegang sekarang nih, bagian atas bawah gitu-gitu nggak diangetin. Agak sedikit aneh ya. Tapi satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah suara dari sennya. Bahkan nggak cuma suaranya, tapi penampilannya. Dia tuh nyalanya kayak detak jantung manusia, dan suara tek-tek-teknya itu bagus. Dengerin deh. Habis bahas tombol, sekarang kita bahas layar. Pertama yang kelihatan adalah head-up display yang gede, jernih, dan tajam. Selain kecepatan, dia juga bisa nampilin GPS sama sistem ADAS atau Active Sense-nya dari si Mazda. Adaptive Cruise Control, Blind Spot, itu semua bisa kelihatan di head-up display. Kedua adalah layar MZD Connect yang ada di bagian sini. Tapi nggak tahu, kayaknya Mazda udah nggak manggil dia MZD Connect lagi deh. Pokoknya layar infotainment-nya dia gede dan lebar dan sejajar sama arah pandangan supir, jadi ngeliatnya juga enak. Tapi dia bukan layar sentuh. Jadi mau kita giniin, mau pas diem, mau pas jalan, ini dia bukan layar sentuh. Kita kontrolnya pakai puter-puteran yang ada di sini. Bagus, ini masih ada puter-puteran. Soalnya BMW di generasi baru aja udah nggak ada puter-puteran iDrive atau BMW OS apalah itu udah nggak ada. Dan kita juga bisa konekin Apple CarPlay dan Android Auto ke mobil ini. Tapi biarpun kita udah konekin ke smartphone kita, mau Apple, mau Android, itu tidak serta-merta mengubah si layar gede ini menjadi layar sentuh. Mungkin ada settingnya, tapi kita otak-atik kayaknya belum nemu deh. Seperti itu ya. Dan gak cuma itu, layar yang ketiga adalah layar instrumennya. Gue suka tampilannya tajam, jernih, dan fontnya juga bagus. Atau typeface-nya juga bagus ya, angka-angka, hurufnya gitu-gitu. Cuma sayang, dia masih kurang detail. Maksud gue gini, di sebelah lingkaran sebelah kanan itu ada buat iActive Sense, ada buat konsumsi listrik sama bensin, sama mungkin buat temperatur baterai sama mesinnya gitu ya. Tapi udah, infonya gitu aja. Padahal gue berharap di mobil plug-in hybrid seperti ini ada indikator kecil yang menunjukkan diagram kinerja baterai, motor listrik, dan mesinnya di segala kesempatan. Ya ada sih di layar tengah sini, tapi kalau misalnya layar tengah gue lagi nampilin peta gitu, gue lagi jalan, kan gue misalnya pengen ngeliat, gimana sih sistem hybrid ini kerja, bisa dikasih contoh gitu loh, gambar kecil di sini aja, kan itu cukup. Dan kedua, kan mobil ini bisa ngasih tunjuk gambar mobilnya sendiri di mode iActive Sense atau mode ADAS-nya gitu ya. Misalnya kita injek rem, lampu rem di mobil di layar instrumennya itu nggak ikutan nyala. Padahal di beberapa mobil, sama mobil Jepang lah misalnya, kalau kita injek rem, lampu rem di mobil di layar ini dia juga nyala. Entah kenapa yang ini enggak. Kalau di BMW misalnya, kita nggak usah soal lampu deh, kita belok ke setir aja, gambar mobil di layarnya itu ban depannya ikutan belok. Agak sedikit sayang. Oh ya, bicara soal setir, tadi kan dia punya layar gede dan dia punya kamera 360 derajat dan itu bagus. Tapi entah kenapa, nih kita kasih lihat ya, kalau misalnya masuk gigi mundur, dia ada layar yang nunjukin pergerakan garis-garis ala setir ya. Jadi kalau kita putar setir ke kiri dia belok, ke kanan dia belok. Tapi kalau kita ubah ke mode wide angle atau sudut lebar gitu ya, entah kenapa garis-garis setirnya itu hilang, jadi nggak ngikutin lagi, bahkan nggak ada lagi gitu. Agak sedikit aneh sih, tapi ya begitulah. Untungnya ada beberapa hal yang kayaknya bisa menebus detail-detail kecil yang disayangkan tadi. Contoh, panoramic sunroofnya lumayan gede. Dan karena Mazda CX-80 ini didesain untuk orang yang biasanya pengen nyetir sendiri karena Mazda gitu kan. Tapi kadang-kadang aduh pengen nyantai, pengen disetirin aja di jok tengah. Dia juga bisa, kenapa? Karena di jok tengahnya, jok baris kedua, itu dia didesain dengan jok individual yang bisa ngasih nuansa VIP. Terus sama kayak jok depan, jok tengah itu bisa diangetin dan diademin. Bagus kan? Terus di armrestnya itu bahan kulit, enak. Terus kalau dibuka ada kantong, ada cup holder. Di bagian tengah bawahnya ada kantong lagi. Dan dia pakai sistem audio atau stereo dari Bose. Jadi kalau dengerin musik itu enak. Dan mobil ini punya bangku baris ketiga. Jadi kalau kalian butuh mobil SUV 3 baris, mungkin cocok. Atau mungkin kalian sempat ngeliat Mazda CX-60 terus mikir, aduh saya yang jok baris keduanya sempit, atau aduh saya nggak ada jok baris ketiga. Nah, Mazda CX-80 kayaknya cocok untuk menjawab kebutuhan kalian di situ. Dan bangku baris belakangnya itu bisa dilipat, tapi kalau baris tengah kayaknya nggak bisa semudah itu ya. Jadi ya cukup lah kalau buat mobil kayak begini.
Sekarang kita lanjut bahas sistem powertrain hybrid Mazda CX-80 ini. Nah, dia punya baterai kapasitasnya sekitar kurang lebih 18 kWh. Tapi itu gross capacity-nya atau kapasitas kotor. Kapasitas bersihnya yang beneran kita bisa pakai mungkin sekitar 14 kWh gitu ya. Kalau kita pakai mobil ini dengan tenaga listrik aja, dari baterai penuh sampai habis, dia bisa jalan kira-kira sekitar 60 km. Sebagai gambaran, gue kemarin pakai mobil ini ngecas di SCBD itu hampir penuh sekitar 90%. Balik ke Bogor itu pakai tenaga listrik aja pure dan bisa, nggak nyalain bensin sama sekali. Jadi 60 km kayaknya bisa tercapai ya dengan mudah. Tapi kalau misalnya coba deh kalian manuver di garasi kalian pakai mobil ini atau mungkin jalan-jalan putar komplek di kecepatan rendah, kadang-kadang kita bisa dengar suara dengungan motor listriknya. Suaranya tuh kayak ngung gitu dan ada di sekitar sini. Tapi untung dia bukan suara robot berubah kayak Autobots atau Decepticon gitu yang suaranya waktu dari mobil ke robot gitu kayak gitu ya. Dan bicara soal suara, kan mobil listrik atau mobil hybrid pas jalan pakai tenaga listrik aja biasanya punya suara artifisial. Dia juga punya, cuma kayaknya suaranya kurang kedengeran. Dengerin deh. Dan kalau misalnya kita benar-benar abisin baterainya sampai tulisannya itu 0 di instrumen, sebenarnya baterainya tuh nggak habis total. Jadi masih disisain sekitar 5 atau 10% biar baterainya tetap bisa ngasih dorongan ekstra pas kita lagi butuh tarikan dari mobil ini. Jadi kan mobil ini udah gede, berat gitu ya. Dikasih mesin 2500 cc dengan teknologi plug-in hybrid. Tadinya kita mikir, apa kuat, apa nggak kedodoran gitu ya. Tapi jangan lupa, yang namanya hybrid atau listrik itu punya tenaga dan torsi terutama ya, punya torsi instan. Jadi kalau misalnya kita butuh kickdown gitu ya, hehe, kombinasi mesin dan motor listrik ya itu masih sangat kuat buat Mazda CX-80 ini. Dan kalau kita kickdown itu kerasa tadi tuh pas kita tekan gas, pas kita injek gas gitu ya, yang pertama respon itu motor listriknya, baru gearboxnya downshift, baru habis itu mesinnya ngasih tenaga maksimalnya. Itu kerasa. Jadi motornya dulu, gearbox turun gigi, baru mesin 2500 cc nya ikut beraksi gitu ya. Dan lanjut lagi, karena ini Mazda gimana pun juga gitu ya, dia tuh setirnya enak, dia akurat, dan feedbacknya dia tuh menyesuaikan sama seberapa jauh atau besar kita muter setirnya. Jadi antara kita muter setirnya dikit sama banyak itu bobotnya beda, bikin pede dan enak kalau dipakai di jalanan yang berkelok-kelok. Tapi jangan lupa juga, ini mobil kan udah gede, lebar lagi ya. Terus kalau misalnya kita butuh muter balik atau manuver yang di tempat sempit, mobil gede ya mobil gede aja. Jadi radius putarnya pun biasa aja. Jadi kalau misalnya kita pengen putar balik atau mungkin parkir di tempatnya agak terbatas, memang butuh effort lebih. Mobil ini kekerapan suaranya juga lumayan bagus. Dia pakai ban dengan teknologi noise reduction, jadi suara-suara dari jalan, suara-suara ban itu nggak terlalu kedengeran di sini. Kacanya juga tebal, depan, samping, belakang. Jadi suara-suara yang tidak diinginkan bisa tereduksi di sini. Jadinya kabinnya lebih nyaman dan lebih tenang. Tapi ada beberapa hal nih yang kayaknya Mazda tuh ngeraciknya kurang matang. Dan salah satunya adalah gearbox otomatiknya. Dia 8 speed dan jenisnya itu dia multi clutch. Kalau kondisi lancar, jalanan kosong, kita jalan konstan, nggak ada masalah, dia ganti giginya oke. Tapi pas kita jalan pelan-pelan, dia tuh kadang-kadang ganti giginya agak kasar. Dan nggak cuma itu, kemarin pas gue coba nanjak pakai mobil ini, dia tuh transisi dari tenaga listrik ke bensinnya itu masih berasa agak kasar dan kadang-kadang agak ngagetin. Karena nggak cuma buat ganti dari EV ke petrol gitu. Karena dia harus ganti dari EV, petrol, dan juga harus turun gigi. Dan itu masih agak kasar. Oke, appreciate buat Mazda mereka bikin gearbox ini in-house alias bikin sendiri. Tapi akan lebih sempurna kalau gearbox ini bisa ganti gigi secara lebih halus. Terutama di kecepatan rendah dan di tanjakan. Tapi kalau soal adasnya sistem iActive Sense dari Mazda CX-80 ini nggak ada masalah.
dia nambah kecepatannya halus, votingnya juga halus, nggak gitu ngagetin lah ya. Tapi baik lagi, beberapa hal yang Mazda kayaknya kurang matang itu soal suspensinya. Baiklah, kalau dibanding Mazda CX-60, ini suspensinya udah lebih mendingan, sedikit lebih nyaman, sedikit lebih enak kalau buat bawa orang gitu ya. Tapi dibandingin sama beberapa SUV premium, katakan dari merek Jerman, misalnya BMW sama Mercedes, kalau mereka lewatin jalan rusak gitu ya, mereka kalau lewatin jalan rusak tuh kayak dep tenang gitu. Ini nggak segitunya. Jadi kalau kita lewatin misalnya jalan rusak atau speed bump, itu masih ada kesan kayak getaran der gitu. Lagi-lagi sama kayak gearboxnya, oke, tapi andaikan lebih halus lagi, pasti lebih enak. Terus catatan lainnya, kalau kita bicara soal kantong, mobil ini kantongnya nggak banyak dan nggak gede-gede amat, jadi sedikit kurang praktis. Oke, ada cup holder, ada glove box, tapi center console box yang di sini itu dia agak cetek. Gue ngerti karena ada baterai plug-in hybrid di sini, tapi emang sedikit kurang praktis kalau kita suka bawa banyak barang. Dan kalau soal ngecasnya, dia kan baterai sekitar 14 atau 18 kWh gitu ya. Dari kosong ke penuh dia butuh sekitar 2,5 jam dari kosong sampai penuh. Dan biaya ngecasnya itu sekitar 35 sampai 50 ribu rupiah tergantung provider. Kita bisa ngecas juga baterainya pakai mesin bensinnya, tinggal tekan tombol yang di sini, maka mesinnya akan ikutan ngecas baterainya. Tapi karena dia cuma bisa normal charging, dia nggak bisa fast charging. Jadi kalau kita ke SPKLU, ya mungkin kita nggak bisa istirahat cepet gitu ya. Jadi kalau misalnya plug-in hybrid lain bisa fast charging, ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita pengen baterai penuh, kita emang harus nunggu agak lamaan dikit. Terus di MID-nya itu yang atas konsumsi listrik, yang bawah konsumsi bensin. Konsumsi tenaga listriknya dia sekitar rata-rata 4-6 km per kWh. Biasa aja sih, nggak boros, tapi dibilang irit baterai juga enggak. Dan konsumsi bensin itu sangat bervariasi karena ini mobil plug-in hybrid. Jadi kalau misalnya paling boros kita pernah dapat 112, tapi paling iritnya bisa 160. Tapi kalau rata-rata sekitar 120, 130. Pokoknya selalu gue bilang di mobil plug-in hybrid manapun, kalau kalian pengen efisiensi maksimal dari mobil plug-in hybrid kalian, jangan lupa ngecas tiap berhenti, misalnya tiap parkir gitu, tiap sampai rumah dicas, tiap sampai kantor dicas, tiap sampai mall atau sekolah jangan lupa dicas, biar kita bisa dapat pengiritan maksimal dari mobil ini. Selebihnya ini adalah SUV premium yang lumayan bonafit. Ya, akhirnya kita bisa menggambarkan Mazda CX-80 ini secara lebih lengkap. Jadi biasanya kan selama ini kalau kita pengen sebuah SUV yang mewah, paling kan mesinnya cuma mesin 3000 cc 6 silinder turbo. Enak, tenaganya enak, cuma mungkin kalau dipakai terus-terusan, harian terutama ya, bensinnya berasa. Datanglah SUV atau mobil-mobil dengan teknologi plug-in hybrid yang bisa menekan ongkos operasional. Karena kalau dalam kota doang ngapain bakar bensin, bisa pakai listrik. Dan kalau pengen jalan jauh sama keluarga, pakai bensin tetap bisa. Tapi kan kalau pilihan plug-in hybrid ada Volvo, ada Lexus, dan ada mobil ini. Kalau Volvo terutama harganya gila banget ya, si XC90 plug-in hybrid kan 2 miliar lebih ya. Lexus harga juga masih di atas ini. Ini harganya masuk akal, bukan murah ya, harganya masuk akal. Dan bahkan kalau kita nggak banding sama SUV premium Jepang, Eropa, Jerman, Swedia gitu ya, bahkan ada SUV hybrid Korea yang harganya sepantaran ini, tapi masih hybrid biasa. Ini kita udah plug-in hybrid, desain cakep luar dalam, dan fiturnya juga lengkap, gak banyak gimmick aneh-aneh. Tapi, gak ada produk yang sempurna. Bahkan produk ini pun, andai gearbox, suspensi, sama beberapa hal lain bisa dibikin lebih halus lagi, bakal bener-bener jadi mobil mewah sih Mazda CX-80 ini. Dan namanya Mazda ya, sekarang tuh mereka lagi berusaha jadi naik kelas ke level premium. Langkahnya udah bener, tinggal dimatengin sama disempurnain lagi. Nggak cuma buat mobil ini, termasuk juga buat Mazda lainnya. Ya, semoga berhasil Mazda dalam langkahnya menuju premium. Oke, sekian dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.